Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang merupakan agama, karena setiap perkara yang merupakan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang ingin saya tanyakan kepada antum, Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi, apakah lafadz kullun itu dapat dipastikan artinya semua atau setiap? Dan apakah Rasulullah pernah menjelaskan bahwa artinya kullun adalah setiap atau semua? Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita. Kalimat semua bid'ah itu sesat itu kan pemahaman dari Ustadz Yazid Jawas. Kenapa dinisbatkan kepada Nabi? Ini karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Loh, itu kan terjemahan dari Bapak Yazid. Apa benar terjemahan Rasulullah seperti itu? Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, As-Sadiqul Masduq. Apa benar Nabi bilang begitu? Apa benar yang dimaksud Nabi itu seperti yang dipahami oleh Ustadz Yazid Jawas? Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas itu hanya pemahaman dari Ustadz Yazid Jawas. Apakah ada penjelasan dari Nabi kalau arti kullun itu artinya semua? Sekarang mulai orang mengatakan nggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Loh, berani sekali Pak Yazid ini ya. Dia menerjemah hadis, lalu memahaminya, dan orang yang tidak setuju dengan pemahaman dia dituduh mendustakan Rasulullah. Yang kami tidak setuju itu pemahaman Pak Yazid terhadap hadis Nabi, karena pemahaman Pak Yazid bertentangan dengan pemahaman ulama salaf. Kalau kepada hadis Nabi 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Nggak boleh. Hai Pak Ustadz Yazid yang mulia, ente itu hanya membaca dan memahami hadis Rasulullah. Kok ente merasa mewakili Rasulullah? Lalu orang yang membantah ente tuduh membantah Rasulullah. Yang dibantah itu pemahaman ente, bukan Rasulullah, bukan hadis Rasulullah. Kasihan tuh jamaah ikut sesat. Kalau ada ijtihad ulama ijtihad, tapi Nabi hatta 1000 ulama nggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi jelas ini propaganda Ustadz Yazid Jawas. Pak Yazid ini menuduh ijtihad ulama itu nggak pakai dalil. Ingat ya, ijtihad ulama itu pakai Al-Quran dan pakai hadis. Mereka membaca dan memahami Al-Quran hadis lalu berijtihad. Kenapa Ustadz Yazid Jawas itu membenturkan ijtihad ulama dan Nabi Muhammad? Yang benar itu seharusnya ijtihad ulama dibenturkan dengan pendapat Ustadz Yazid Jawas. Kalau ada ulama berijtihad, lalu Pak Yazid berpendapat tidak sama dengan ulama, jelas dong yang dipilih itu ijtihad ulama. ketika orang berbuat bid'ah, kita nggak langsung mengatakan orang itu sesat. Tidak. Perbuatan bid'ahnya sesat, nggak langsung orang itu katakan ini sesat. Propaganda apa lagi ini? Pak Yazid bilang begini karena masyarakat mulai sadar. Kenapa kok ada ustadz yang suka membid'ahkan, suka menyesatkan? Kan orang mengatakan ini ustadz suka menyesatkan. Loh, saya bawakan hadis Nabi menyesatkan. Yang menyesatkan ini siapa? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan. Yang sesat itu pemahaman ente Pak Ustadz Yazid. Setiap bid'ah sesat itu terjemahan dan pemahaman ente terhadap hadis Nabi, bukan ucapan Nabi. Ente jangan merasa mewakili Nabi. Ente menafsiri hadis Nabi, lalu menganggap hanya penafsiran ente yang benar. Emang ente pernah belajar langsung ke Nabi? Ente hanya menerjemah, terjemahan ente belum tentu benar. Bisa-bisanya ente merasa mewakili Nabi. Orang tidak sependapat dengan ente, lalu ente tuduh membantah Nabi. Kok bisa seperti itu?
Padahal cuma baca hadis, menerjemah hadis, memahami hadis, menafsiri hadis. Sama-sama baca, gak langsung belajar ke Nabi. Demikian, kita hanya menyampaikan. Iya, penyampaian ente dan pemahaman ente bertentangan dengan pendapat sahabat Nabi dan ulama salaf. Ketika orang itu bersikeras dengan pendapat dan terus melakukan beda, ya betul dia sesat. Kata ahli bidah bahwa setiap hafal qulu sampai qiraah berarti sebagian. Ini kok ngajarin Nabi ya? Bukan ngajari Nabi, Pak Ustadz Yazid, tetapi ngajari ente. Yang mau diluruskan itu pemahaman ente pada hadis Nabi. Emang ente yakin maksud Nabi itu persis dengan apa yang ente sampaikan itu? Nabi ini orang Arab bukan? Yang paling tinggi, paling mulia nasabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang Arab. Hadis Rasulullah juga berbahasa Arab. Lalu ente terjemah ke bahasa Indonesia seenak ente, nggak ikut ulama, nggak ikut sahabat. Lalu ente menganggap terjemahan ente itu sesuai dengan maksud Nabi. Terjemahan ente paling benar. Apa kok bisa begitu ya? Dalam video tersebut, Ustadz Yazid Jawas membenturkan ulama yang berijtihad dengan Rasulullah, menuduh orang yang berbeda dengan dia sebagai pembantah Rasulullah, mendustakan Rasulullah. Dia merasa dia mewakili Rasulullah. Apa yang dia sampaikan sama persis dengan maksud Rasulullah. Jelas sekali, Ustadz Yazid Jawas ingin menggiring opini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menentang Rasulullah. Wong Rasulullah bilang semua bid'ah sesat, kok Aswaja bilang tidak semua bid'ah itu sesat? Jelas, ini trik Ustadz Yazid Jawas untuk mengalabui umat Islam. Nah, untuk menanggapi Ustadz Yazid Jawas ini, ada beberapa poin yang ingin kami kritisi. Pertama, benarkah Rasulullah mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat? Dari mana Ustadz Yazid Jawas tahu kalau lafaz kullun dalam hadis kullu bid'atun dolalah itu artinya semua atau setiap? Apakah benar bahwa yang dikehendaki oleh Rasulullah dalam hadis tersebut adalah sama dengan yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas? Kenapa kami bertanya seperti ini? Karena di dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tidak semua lafaz kullun itu artinya semua atau setiap. Contoh, Allah berfirman, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Artinya, dan kami jadikan dari air semua atau setiap sesuatu yang hidup. Kalau lafaz kullun dalam ayat di atas diartikan semua atau setiap, tentu Al-Quran bertentangan dengan fakta. Juga membuat satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Karena dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa khalaqal janna min marijim min nar." Artinya, dan Allah menciptakan jin dari api yang menyala. Dari sini bisa difahami bahwa lafaz kullun dalam ayat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy itu tidak berarti semua, tetapi berarti kebanyakan, yaitu Allah menjadikan kebanyakan sesuatu yang hidup dari air. Karena ada sesuatu yang hidup tapi tidak diciptakan dari air, yaitu jin. Dalam sebuah hadis juga ada lafaz kullun tidak berarti semua. Contoh, Rasulullah bersabda, "Kullu ainin zaniyah." Setiap mata berzina, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jika kullun dalam hadis tersebut diartikan semua atau setiap, maka pemahamannya akan kacau. Karena di lain hadis disebutkan, wa an Jarir radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faj'ati faqala yusrif basaraka, rawahu Muslim. Aku bertanya kepada Rasulullah mengenai pandangan yang tiba-tiba atau tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Jadi hadis kullu ainin zaniyah tidak bisa diartikan semua mata berzina.
Karena dalam hadis lain Rasulullah bersabda bahwa mata yang melihat pada wanita bukan mahram tanpa sengaja itu bukan zina asal segera dipalingkan. Nah, untuk mengetahui arti kullun dalam hadis kullu bid'atin dolalatun, kita harus bertanya kepada Rasulullah, apa artinya semua atau tidak semua? Karena Rasulullah sudah tidak ada, kita cari dalam hadis-hadis yang lain, atau kita cari tentang perkataan para sahabat, atau bisa juga pendapat para ulama salaf. Kalau kita cari di kamus, misalnya Kamus Arab Indonesia, lafadz kullun artinya semua atau setiap. Tapi masa dalam beragama kita berpedoman pada kamus. Beragama itu pakai dalil yang bersanad. Ternyata ada perilaku sahabat dan perkataan sahabat yang menunjukkan bahwa lafadz kullun dalam hadis kullu bid'atin dolalah itu artinya bukan setiap bid'ah atau semua bid'ah, tetapi kebanyakan bid'ah. Contohnya, Sayyidina Umar pernah menggagas sholat tarawih berjamaah di masjid, padahal Rasulullah tidak pernah melakukannya. Setelah gagasan itu terlaksana, maka Sayyidina Umar berkata, "Ni'matil bid'ah hadhihi." Sebaik-baiknya bid'ah adalah bid'ah ini. Hadis rawahu Imam Bukhari. Itu artinya kata kullu dalam hadis kullu bid'atun dolalah tidak berarti semua bid'ah. Karena kalau berarti semua bid'ah, maka seharusnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar termasuk bid'ah dolalah. Apakah Ustadz Yazid Jawas berani mengatakan Sayyidina Umar sesat? Apakah beliau berani mengatakan bahwa Sayyidina Umar membantah Rasulullah? Jadi gini, untuk mengetahui maksud ucapan Rasulullah, kita harus bertanya kepada Rasulullah atau setidaknya kepada sahabat Rasulullah, karena para sahabatlah yang paling tahu tentang Rasulullah. Sayyidina Umar pasti ribuan kali lebih pintar dan lebih cerdas dari seorang Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi. Baik, sekarang kita lihat pendapat ulama salaf. Ternyata ulama salaf juga mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, juga ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya. Beliau mengatakan al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmubatun wa bid'atun madmumatun. Fama wafaqu as-sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa as-sunnata fahuwa madmumun. Wahtajja biqauli Umar bin Khattab fi qiyami Ramadan ni'matil bid'ah hiya. Artinya bid'ah dibagi menjadi dua bagian, bid'ah mahmudah atau bid'ah terpuji dan bid'ah madmumah, bid'ah tercela. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah maka disebut bid'ah hasanah. Bid'ah yang menyalahi sunnah maka disebut bid'ah tercela. Hal ini didasarkan pada perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih di bulan Ramadan. Sayyidina Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Syekh Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Beliau menulis dalam kitab Majmu' al-Fatawa, "Wa ma khalafa an-nususa fa huwa bid'atun bittifaqil muslimina, wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan." Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu al-bid'atu bid'atani, bid'atun khalafa kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharan am ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi bid'atun dolalah wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dzalika fa hadhihi qad takunu hasanatan liqauli Umar nikmatil bid'ah hadhihi. Hadzal kalam aw nahwuhu rawahu al-Baihaqi bi isnadihi as-sahih fil madkhal. Artinya, apa-apa yang menyalahi nas, Al-Quran atau hadis, maka disebut bid'ah dengan kesepakatan ulama. Adapun ajaran yang tidak diketahui menyalahi nas atau tidak, maka bisa tidak disebut bid'ah. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada dua. Pertama, bid'ah yang menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma' dan athar sahabat Rasulullah. Maka bid'ah ini disebut bid'ah yang sesat. Kedua, bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran, hadis, ijma' dan athar sahabat. Maka bid'ah ini bisa disebut bid'ah hasanah. Sebab Sayyidina Umar pernah berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Pendapat ini atau semisalnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dalam kitab Madkhal. Jadi,
pendapat bahwa semua bid'ah itu sesat itu adalah pendapat dari Ustadz Yazid Jawas ketika memahami kullu bid'atin dolalah. Sedangkan para sahabat, para ulama salaf tidak berpendapat seperti pendapatnya Ustadz Yazid Jawas. Lalu Ustadz Yazid Jawas ini mengaku paling benar, mengaku mewakili Rasulullah. Padahal orang yang dekat dengan Rasulullah saja tidak sama pemahamannya dengan Ustadz Yazid Jawas. Lalu kenapa Ustadz Yazid Jawas ini mengaku mewakili Rasulullah paling benar? Kenapa ya? Kok bisa seperti itu?